Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng Teteh di channel Teh Anita ya teman-teman. Nah teman-teman, kali ini Teteh mau share budgeting Teteh di bulan September tahun 2022. Teman-teman, tidak terasa ya kita sudah memasuki awal bulan lagi dan waktunya seorang ibu rumah tangga untuk melakukan budgeting di bulan ini ya, di bulan September. Untuk teman-teman yang sudah menonton channel YouTube Teteh sebelumnya, Teteh sudah pernah evaluasi budgeting Teteh yang di bulan Agustus. Nah teman-teman, sebetulnya Teteh itu baru ya membuat budgeting seperti ini, karena dulu-dulu tuh Teteh nggak pernah bikin, jadi baru dimulai di bulan Agustus kemarin dan alhamdulillah ya teman-teman berhasil. Walaupun mungkin tidak ada sisa, tetapi minimal Teteh sudah bisa memanage keuangan. Karena di bulan ini tuh, di tahun ini anak Teteh sudah mulai masuk SMP teman-teman, dan pengeluarannya itu udah lumayan besar karena SMP swasta ya teman-teman. Kemarin-kemarin kan masih di SD negeri yang memang pengeluarannya itu ya sedikit ya, bahkan mungkin tidak ada gitu ya. Nah tapi karena sekarang sudah di SMP dan SMP swasta, otomatis banyak banget nih teman-teman pengeluarannya, dan mungkin bunda-bunda di rumah juga mengerti banget ya, tahu banget kalau pengeluaran untuk pendidikan sekarang itu ya lumayan ya, tidak murah. Nah ini Teteh mau dibagi dua ya teman-teman, mau bagi dua untuk pengeluaran transfer dan untuk pengeluaran harian. Seperti biasa Teteh bikinnya nggak ribet-ribet, yang simple aja. Untuk pengeluaran via transfer itu seperti SPP anak sekolah, jemputan anak sekolah, terus bayar guru ngaji, juga ada bayar listrik dan wifi. Wifi ini Teteh ngisi kuota modem ya teman-teman, jadi bukan wifi yang tiap bulan dibayarkan, tetapi sebetulnya ini Teteh punya modem, jadi harus diisi. Nah untuk pengeluaran kemarin ada ekskul bulu tangkis tuh teman-teman 500.000, tapi karena sekarang tidak membayar karena dibayarkannya per 6 bulan, jadi Teteh mau alokasikan untuk dana lain-lain ya. Terus juga ada untuk jajan online Teteh 500.000, itu biasanya kadang pengen nge-GoFood ya, atau Gojek, atau mungkin beli pulsa data ya. Nah teman-teman, ini kita jumlahkan dulu ya. Hasilnya itu ada 4.300.000 ya teman-teman jumlahnya setelah dijumlahkan. Nah teman-teman, Teteh tuh udah merasakan budgeting seperti ini tuh rasanya memang lebih rapi ya teman-teman, jadi ada pencatatannya kayak gitu. Lanjut lagi, ini untuk pengeluaran yang cash atau harian yang masuk ke dompet pintar ya teman-teman. Seperti biasa ya, sama halnya dengan budgeting yang lainnya, ada belanja bulanan, ada belanja mingguan, terus juga Teteh juga bayar setrika ya teman-teman. Terus juga ada galon dan gas, terus ada jajan sekolah anak, terus jajan harian, juga ada lain-lain. Nah Teteh itu nggak setrika di rumah ya teman-teman, jadi karena ada asisten rumah tangga yang ada di rumah mama mertua Teteh, jadi berbagi rezeki aja gitu. Tadinya sih pengen setrika sendiri, tapi mama mertua Teteh bilang udah disetrikain aja gitu, tapi nggak tiap hari juga sih ya gitu, karena kan cucian juga hanya untuk Teteh dan anak Teteh aja. Nah ini jumlahnya belanja bulanan itu di 250 ya teman-teman. Terus belanja mingguannya 1 juta, terus belanja bayar setrikaan 200.000 ya teman-teman. Terus galon dan gasnya 100.000, cukup ya untuk Teteh sendiri soalnya. Terus juga jajan sekolah anak 400.000, jadi per minggunya Teteh kasih 100.000 karena anak Teteh juga bawa bekal ya. Jajan hariannya itu 500.000 ya, itu untuk Teteh sendiri. Kadang-kadang ya namanya kita tuh mak-mak ya pengen jajan di luar gitu. Nah terus juga lain-lainnya 500.000 untuk jajan-jajan kayak makan di luar. Biasanya itu Teteh jarang keluar ya teman-teman, paling kalau pas lagi ada suami ngajak keluar, itu Teteh baru gitu ikut suami ya jajan di luar, dan itu pun biasanya suami Teteh yang mengeluarkan, jadi itu dananya dari suami ya.
Terus teteh lanjut lagi, ini dana sinking fund ya teman-teman. Tadi tuh dana cash hariannya semuanya itu 2.850.000. Sinking fundnya teteh masukkan untuk kurban 250.000, untuk Idul Fitri 250, dana liburan ya itu juga 250. Tapi kita jumlahkan dulu ya, ini untuk pengeluaran via transfer dengan pengeluaran harian atau yang masuk ke dompet pintar ya. Kita totalkan, yaitu totalnya di 7.250.000 teman-teman. Nah, sisanya 750.000. Kemarin itu teteh ada pengeluaran bensin ya teman-teman 50, tapi sekarang tidak teteh masukkan karena bensin itu teteh pakai dari penghasilan teteh sendiri ya teman-teman. Jadi nggak perlu teteh masukkan ke sini. Kalau untuk bensin motor kan paling 50.000 karena teteh pakainya juga dekat-dekat. Kalau untuk bensin kendaraan roda 4 ya itu biasanya nanti suami teteh yang biasa isi teman-teman. Nah, ini sinking fundnya 750.000. Jadi total dana seluruhnya itu di 8 juta ya teman-teman. Nah, ini 8 juta ini adalah uang dari suami yang memang biasanya dikasihkan ke teteh setiap bulannya teman-teman. Jadi pas banget jumlahnya di 8 juta. Nah, kalau untuk dana pendapatan sampingan suami itu teteh nggak pernah mengusik ya. Jadi karena suami juga pastinya punya kebutuhan sendiri ya, apalagi kayak teteh ini seminggu di rumah, kadang suami tuh seminggu di luar gitu. Jadi kalau pas di luar rumah kan mungkin suami juga butuh untuk makan ya teman-teman, untuk beli kuota juga gitu. Pokoknya adalah pengeluaran suami sendiri. Jadi kalau untuk itu dia menggunakan uang yang penghasilan dari sampingannya gitu. Juga kadang-kadang ngajak makan kayak gitu ya teman-teman. Ini yang teteh pakai budgeting ini adalah penghasilan per 1 bulan yang memang sudah pasti ya didapatkan kayak gitu. Nah, ini teteh juga akan membuat lagi tabungan challenge kalender ya teman-teman, tabungan gembira teteh bilangnya, karena supaya teteh happy aja gitu, nggak jadi beban ya teman-teman. Kan namanya juga nabung, jadi nggak usah juga dipaksakan memang harus terisi semua. Kalau memang terisi semua, alhamdulillah ya teman-teman, setidaknya seperti ini tuh memotivasi kita untuk ingin selalu menabung setiap harinya. Jadi untuk tabungan kalender ini teteh gunakan per tanggal, tapi dikalikan 2, tanggal 1 2.000, tanggal 2 4.000, tanggal 3 6.000, lanjut terus sampai di tanggal 30 yaitu 60.000 ya teman-teman. Nah, kita buat dulu kolomnya seperti ini. Nanti teteh akan isi mana yang kira-kira teteh mau isi dulu ya. Jadi tidak perlu berurutan, tidak apa-apa teman-teman. Misalkan untuk hari ini ada sisa uang jajan 10.000, kita masukkan di kolom 10.000. Atau misalkan 12.000, kita masukkan di kolom 12.000, seperti itu aja. Dan tidak harus terisi semua ya teman-teman. Kalau memang pengeluaran lagi banyak, tidak ada sisa ya nabungnya juga mungkin gak bisa terisi semua, gak apa-apa, yang penting minimal ada yang terisi gitu ya teman-teman. Nah, semoga untuk bulan ini juga teteh bisa mengisi seluruh kolom yang ada di catatan anggaran rumah tangga teteh ini ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mau menggunakan budgeting seperti ini, memang awalnya itu berat banget sih teman-teman, karena kita kan belum punya tabungan sama sekali nih ceritanya. Jadi benar-benar di awal itu memang berat banget gitu. Tapi kalau sudah biasa dilakukan dan dalam 1 bulan pertama kita melakukan itu berhasil, itu tuh senang banget teman-teman, rasanya tuh beda. Walaupun jumlahnya nggak seberapa ya, tapi senang banget gitu. Kayak untuk
untuk dana kurban, Idul Fitri, itu teteh tuh kayak seneng banget karena merasa kita udah punya tabungan nih untuk Idul Fitri di tahun ini gitu. Di tahun depan mungkin ya, maksudnya di tahun depan. Terus juga dana kurban juga. Terus juga kita udah punya tabungan nih dari challenge kalender ini. Sebenarnya banyak contohnya ya, ada untuk tabungan yang 10 ribuan, 20 ribuan ya. Jadi misalkan ada sisa uang belanja 10.000 dimasukkan, ada uang sisa 20.000 dimasukkan, seperti itu juga bisa. Tapi teteh belum melakukan itu, teteh hanya melakukan challenge tabungan kalender aja seperti ini. Ini pun menyenangkan banget ya, puas banget rasanya gitu kalau dalam 1 bulan kita sudah evaluasi ternyata ada sisa uang, terus ada tabungan seperti ini. Nah, ini teteh udah selesai untuk mencatat budgeting di bulan September ini ya, teman-teman. Mungkin setiap bulannya itu kadang berbeda-beda pengeluarannya, jadi disesuaikan saja dengan pengeluaran yang memang dibutuhkan di bulan tersebut. Nah, ini uangnya sudah teteh pos-poskan. Ini ada uang jajan sekolah ya teman-teman, terus ini juga uang mingguan, belanja mingguan udah terpakai 200.000 ya teman-teman. Nah, ini uang gas dan galon karena teteh belum beli ya, jadi masih utuh. Terus uang setrika sudah dibayarkan untuk minggu yang pertama 50, sisa 150. Terus juga ini uang jajan teteh udah ada kepake 200, sisanya 300. Lanjut lagi, ini uang bulanan ya, belanja bulanan tinggal 100, yang 50-nya udah teteh belanjakan sabun kemarin ya, ada telur setengah kilo, ada odol. Nah, ini uang sinking pan teman-teman. Kurban sudah ada 500, Idul Fitri sudah ada 500 karena sudah 2 bulan berjalan. Uang berliburnya yang kemarin itu 200, yang sekarang ini teteh masukkan 250 ya, uang bensin masuk ke berlibur aja. Jadi ada 450. Terus juga ini uang lain-lain yang uang ekskul bulu tangkis masuk ke dana lain-lain seperti ini. Nah, dana lain-lain ini bisa kita gunakan kalau misalkan ada acara kondangan ya teman-teman kayak gitu. Terus juga kadang tuh ada fotokopian atau misalkan ngasih anak ulang tahun ya, ada yang ulang tahun ya, kayak gitulah, pokoknya banyak sih sebenarnya dana lain-lain itu ya. Nah teman-teman, ini teteh juga mau tunjukin dompet pintar satu lagi. Ini tuh ada 30 lembar ini ya, tempat uang kayak gini. Ini untuk challenge tabungan teteh yang kalender ya, sampai di 60.000 seperti ini. Ini dompetnya tuh lumayan ya, ini tuh komplit banget gitu. Terus tempat kartunya juga banyak. Terus juga ada untuk menyimpan uang, menyimpan koin, terus ada untuk tempat menyimpan handphone juga. Nah, ini totalnya di bulan kemarin ya teman-teman, 930.000. Aduh, seneng banget deh kalau ngelihat ada simpenan seperti ini tuh. Nah, nanti untuk berikutnya semoga teteh juga bisa lagi ya memenuhi semua kolom yang tabungan teteh itu. Nah, ini dompetnya kayak gini, lucu banget. Pokoknya banyak motifnya ya. Ini teteh belanja di online seperti ini, teman-teman. Nah, alhamdulillah teteh udah selesai budgeting di bulan September ini. Semoga teman-teman juga bisa melakukan budgeting untuk memanage keuangan kita sehingga tidak kebablasan, yang akhirnya nanti kalau kebablasan akhirnya kita bisa berhutang. Jangan sampai ya teman-teman. Nah, kayaknya segini dulu video dari teteh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.